Selamat tahun baru 2021. Jadi hari ini tanggal 1 jam 9.46. Jadi di kota aku lagi hujan seharian dari tadi pagi. Hujannya cukup lebat. Jadi nggak bisa kemana-mana sih. Jadi di rumah aja. Semalam karena begadang sampai jam 2. Jadi pagi tadi sih lebih banyak istirahat gitu ya. Eh jadi saya bilang sama pacar saya, daripada saya di rumah nggak ngapa-ngapain, bosan, mending saya bikin video. Jadi di malam hari ini kita coba bikin video, kita bahas sesuai dengan judul. Ya, kalau kita mau beli iPhone dari hasil trading saham itu bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Tapi itu juga tergantung modal Anda berapa. Ya, tergantung modal Anda berapa. Jadi kita anggaplah modal Anda seharga HP-nya iPhone 12 deh. Ya, iPhone 12 Pro Max. Contoh ya, kita contoh 30 juta aja deh. Kebanyakan ya. Contoh 25 juta lah. Kita contoh 25 juta modal Anda, lalu Anda mau dapat 25 juta lagi alias 100% dari saham ya, biar Anda beli iPhone itu gratis. Biar ada kenang-kenangan, ini loh hasil dari trading saham, ya kan? Jadi jawabannya itu bisa. Lalu yang kedua itu adalah tergantung modal Anda berapa. Tadi kita udah asumsi modal Anda 25 juta. Jadi kita coba hitung-hitungan ya. Ini yang Anda lihat sekarang adalah sahamnya Era ya. Eh oh ya, sebelum saya mulai lebih lanjut, kalau misalnya Anda merasa audionya agak lebih baik, ini karena saya beli mikrofon baru gitu ya. Sebelumnya itu saya cuma pakai headset gaming. Jadi ya kita pelan-pelan improve lah. Saya juga nggak suka juga sih kalau misalnya audionya kurang bagus. Jadi pendengarannya kurang kurang itu ya, kurang maksimal. Oke, jadi ini adalah penampakan ya dari sahamnya Era Jaya. Yang bagi nggak tahu Era Jaya itu mungkin coba ke mall, itu ada toko-toko Erafone. Nah, itu Erafone itu adalah Era Jaya ya. Jadi eh, anak perusahaan lah, ini bisnisnya lah ya. Era Jaya itu jual-jual HP, jual-jual aksesoris gitu ya. Banyak sih cabangnya, nggak hanya Erafone. Dia ada baru-baru ini apa? Urban Republic dan lain-lain gitu lah ya. Nah, ini ada penampakan dari chartingnya Era Jaya. Ya, lalu monitor saya juga udah beli yang gede, jadi Anda bisa lihat nih monitornya ini bisa menampilkan charting yang lebih banyak gitu ya. Lebih banyak cakupannya. Jadi yang dulunya mungkin cuma 6 sampai 8 bulan, ini mungkin bisa sampai hampir 1 tahun gitu lah ya. Oke. Lalu kita coba pakai teknik tarik-tarik garis. Oke. Anda bisa lihat di sini ada gap ya. Di sini ada gap. Di sini ada gap. Oke. Habis itu saya ngambil ya. Biasalah, yang tahu bagaimana saya ngambil garis-garis support dan resist itu sudah nggak usah dijelasin lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya yang baru pertama kali nonton video TTG ya, bagaimana saya ngambil tarik-tarik garis ya, garis support dan garis resist. Ini saya suggest Anda lihat video ini di laptop lah ya. Karena kalau lihat di HP kayaknya kekecilan. Kalau kecuali HP Anda gede gitu ya, kayak Pro Max. Oh ya, kita bahas Pro Max. Oke. iPhone 12 Pro Max. Jadi kalau misalnya Anda beli ya HP-nya gede. Oke, jadi ini opening dari candle ini. Opening dari candle ini itu opening closing dari candle ini itu di 1700. Ya, 1700. Habis itu ini landasan supportnya dulu gitu ya, dulu. Habis itu saya ngambil lagi gap dari sini. Di sini closingnya di 1880. Oke, 1880. Habis itu openingnya di, biasanya saya ngambil kayak gitu, openingnya di 1900. Oke, bisa saya ngambil kayak gitu. Habis itu lanjut lagi, openingnya sini berapa? 2130. 2130. Oke. Jadi di sini ada gap ya, di sini ada gap. Oke, di sini ada gap juga ya. Di sini ada gap juga.
Ini gap karena kemarin ya corona gitu lah ya. Jadi harga saham sekarang naik tinggi di angka 2.200. Nah, contoh nih, kemarin Anda beli sahamnya Era Jaya ya. Kalau dalam teknik tarik-tarik garis, waktu itu saya pasti tarik yang di sini. Dan akan ada garis support di 1007 ya. Garis resist di 1880 ataupun 1900. Oke. Lalu kalau pas waktu itu saya ada bahas Era Jaya ya. Dan pola chartingnya begini ya. Sudah sampai di sini tembus 1900, maka ini adalah signal buy. Kenapa? Karena ini resistnya dulu ya. Resistnya dia di 1880 sampai 1900. Dia tembus akan ada signal buy. Ya, akan ada signal buy. Jadi kalau misalnya Anda beli di 1900 deh. Atau ke pas closing deh ya. Pas closing ini closingnya di 1920 ya. Karena Anda kan selalu nggak bakal bisa selalu beli saham itu di harga yang paling rendah gitu ya, atau harga favorit Anda. Jadi contoh kita beli di 1920 ya. Lalu kita jualnya di ini nih, candle yang kedua merah, yang pertama merah ini nih. Di closingnya itu di 2340. Oke, ya. Ini ada 22%. Jadi kalau misalnya Anda punya 25 juta kali 22%. Ada 5,5 juta. Jadi di sahamnya Era, Anda sudah bisa nambah modal 5,5 juta. Dari modal Anda 25 juta. Berarti Anda masih kurang ya sekitar 20 juta lagi. Jadi kalau misalnya Anda mau beli iPhone dari hasil trading saham, itu bisa banget. Ya, itu bisa banget. Jadi kalau misalnya Anda pengen sesuatu yang konsumtif, coba usahain pakai passive income Anda untuk beli. Jangan pakai active income. Sayang gitu loh. Karena barang-barang yang konsumtif. Jadi ini kan cuma modalnya 25 juta. Kalau modalnya Anda lebih, misalnya modalnya Anda 100 juta. Saya rasa dengan cara beli Era Jaya, Anda sudah punya modal ataupun keuntungan untuk beli iPhone 12 Pro Max-nya yang terbaru nanti. iBox kayaknya sudah jual. Oke, jadi kalau misalnya Anda mau pelajari lebih lanjut tentang tarik-tarik garis, mungkin bisa tontonin video-videonya TTG di video-video sebelumnya atau video-video kedepannya. Mungkin itu aja video kali ini. Jadi kita nggak rekomen, yang rekomen itu nanti video selanjutnya. Kita bahas bagaimana sih prinsip-prinsip ataupun pola pikir dalam trading saham. Jadi saya usahain dalam tahun baru ini saya perbanyak bikin video dan saya perbanyak sharing. Semoga sharing-sharingnya saya bisa membantu teman-teman yang baru masuk di dunia saham lebih mengerti pola pikir yang lebih tepat itu bagaimana ya. Oke, sekian dulu videonya. Nanti saya akan bikin lagi video-video yang yang judul-judul lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.